Hai semua, ekskavator merupakan salah satu alat berat yang sering digunakan pada proyek konstruksi dan pertambangan. Keberadaan ekskavator ini sangat penting karena memiliki banyak fungsi seperti menggali tanah atau memindahkan material dari satu tempat ke tempat lainnya dengan cepat. Di dalam ekskavator ini terdapat bermacam-macam komponen penting, yang awalnya dirakit satu persatu hingga menjadi bentuk ekskavator seperti yang sering kita lihat. Nah, berikut ini adalah proses singkat perakitan ekskavator mulai dari awal hingga akhir. Tahapan pertama perakitan ekskavator adalah tahap pemotongan material besi baja. Material besi baja ini dikirim ke tempat pemotongan dengan trailer, kemudian material besi yang sudah datang ini akan diinspeksi oleh kepala insinyur terlebih dahulu karena material besi ini nantinya akan dibuat sebagai bahan ekskavator yang memiliki kualitas tinggi. Sebelum dipotong, karat pada material besi ini akan dihilangkan dulu dengan mesin penghilang karat, yang hanya membutuhkan waktu sekitar 15 detik saja. Setelah itu, material besi ini akan dibawa ke mesin pemotong plasma, dan pada tahap ini, posisi lempengan besi ini harus tepat, dan selama prosesnya akan diawasi oleh supervisor. Lempengan besi setebal 80 mm tersebut dipotong secara otomatis pada suhu 30.000 derajat Celcius. Pemotongan dengan plasma ini lebih cepat 4 kali lipat daripada pemotongan dengan alat konvensional, yaitu cutting torch. Lempengan besi dengan panjang 5 meter serta lebar sekitar 4 meter ini dapat menjadi 180 potongan-potongan besi setelah dipotong dengan mesin tersebut. Setelah melalui proses pemotongan, proses selanjutnya adalah pengelasan. Pada proses ini kebanyakan dilakukan oleh robot, sedangkan untuk SDM manusia hanya mengerjakan pada bagian awal saja. Potongan-potongan besi tersebut dimasukkan ke alat penjepit yang dilakukan oleh pekerja manusia, yang mana nantinya digunakan sebagai undercarriage atau bagian bawah ekskavator. Setelah itu seluring dipasang di bagian tengah pada besi yang dijepit tersebut. Kemudian seluring ini akan dilas oleh para pekerja dalam waktu 10 menit. Seluring ini nantinya akan berfungsi sebagai engsel antara badan ekskavator dengan undercarriage, sehingga ekskavator ini dapat bergerak secara 360 derajat. Dan di dalam seluring ini terdapat 120 roda gigi dan sprocket dengan 12 roda gigi. Undercarriage pada ekskavator terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian tengah yang mana tempatnya seluring tadi, dan 2 bagian samping yaitu tempat untuk sistem trek. Ekskavator ini nantinya akan digerakkan oleh 2 sprocket wheel dan juga track plate yang nantinya dapat menggerakkan ekskavator pada medan dengan kemiringan hingga 70 derajat. Selanjutnya, pada tahap akhir pengelasan, ketiga bagian undercarriage tersebut disatukan dengan dilakukan pengelasan oleh para pekerja, dan kemudian diteruskan pengelasan oleh para robot pengelas. Setelah proses pengelasan, undercarriage ini kemudian akan dibawa masuk ke tahap pengecatan. Undercarriage yang selesai dilas tersebut akan diangkut secara otomatis ke ruang pengecatan. Sebelum dicat, permukaan undercarriage tersebut dibersihkan dulu baru kemudian diberi cat dasar oleh para pekerja. Dan pengecatan dasar ini berguna untuk melindungi dari korosi. Proses pengecatan dasar tersebut dikerjakan dalam waktu beberapa menit. Dan setelah itu, hasil pengecatan dasar ini dihaluskan lagi oleh pekerja lainnya. Kemudian undercarriage ini diberi cat hitam oleh para pekerja pada suhu 40 derajat Celcius. Dan pada proses ini, pengecatan harus dilakukan dengan benar pada jarak tertentu. Hasil pengecatan ini tidak boleh terlalu tebal atau terlalu tipis, dan ketebalan cat ini nantinya akan dicek oleh petugas khusus. Setelah selesai dicat, undercarriage ini kemudian dibawa ke proses perakitan. Undercarriage tersebut kemudian dibalik oleh mesin robot yang kemudian dipasang idler oleh para pekerja dengan alat khusus. Idler ini berfungsi untuk menahan beban mesin serta membantu agar trek bisa dikontrol. Setelah itu, pada undercarriage dipasang roller dan sistem trek. Kemudian di bagian lain tempat perakitan ini, terdapat tempat untuk perakitan cab housing, yaitu tempat operator menjalankan ekskavator.
Pada perakitan cap housing ini, bagian interior cap akan dipasang semua di tempat ini, seperti tempat duduk, peralatan pengontrol, dan peralatan elektronik. Pada perakitan ini juga dipasang alat untuk memonitoring parameter mesin, bahan bakar, serta tekanan sistem hidrolik pada ekskavator. Setelah interior terpasang, kemudian dipasang pompa hidrolik yang berfungsi untuk mengangkat beban hingga beberapa ton, dan juga dipasang mesin untuk menjalankan ekskavator ini. Setelah bagian atas ekskavator ini terpasang semua, kemudian bagian atas ini disebut dengan upper structure. Sebelum dilakukan proses perakitan akhir, sluring pada undercarriage akan diberi oli gemuk yang berfungsi sebagai pelumas dan perekat khusus. Selanjutnya, upper structure dengan berat beberapa ton diangkut dengan kren untuk dipasang di atas undercarriage. Saat dua komponen tersebut sudah terpasang, para pekerja kemudian akan menyatukannya dengan memasang baut. Kemudian bahan bakar dan oli dimasukkan ke dalam tangki, lalu para pekerja menghidupkan dan menjalankan ekskavator untuk pertama kalinya. Selanjutnya adalah pemasangan boom. Pada boom ini dipasang selang hidrolik yang berfungsi sebagai tempat saluran oli hidrolik dan nantinya akan mengalir ke semua komponen sistem hidrolik seperti boom silinder, arm silinder, dan bucket silinder. Setelah boom tersebut selesai dipasang pada ekskavator, maka selanjutnya adalah pemasangan arm, dan yang terakhir adalah pemasangan bucket ekskavator. Setelah ekskavator selesai dirakit, kemudian alat berat tersebut masuk dalam tempat uji coba pada test center area. Ekskavator tersebut akan diuji coba pada extreme stress test yang diawasi dan diuji coba oleh operator tes. Pada pengujian ini, operator akan mengendari ekskavator, dan ekskavator dites dengan melakukan gerakan-gerakan dasar. Selanjutnya, operator akan mengetes sistem track dengan menggerakkan ekskavator maju dan mundur untuk melihat deviasi atau tingkat penyimpangan yang tidak boleh lebih dari 20 cm. Kemudian setelah itu, pengujian sistem hidrolik. Pada pengujian ini, bucket akan diangkat setinggi 10 meter, kemudian diturunkan lagi, dan hal tersebut dilakukan 5 kali dalam waktu 1 menit. Setelah itu, dilakukan pengujian pada sluring. Dalam waktu 25 detik, sluring ini akan diputar 5 kali putaran ke dua arah yang berbeda. Pengetesan pada ekskavator yang baru jadi ini membutuhkan waktu sekitar 30 menit. Dan setelah lolos tes, ekskavator tersebut baru bisa dijual ke konsumen.